Baik, terima kasih atas kesempatan. Di sini dengan saya Cikwitita Aurelia Tongkesong, NIM 1814-2012-43, kelas A3 semester 7 dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang tren dan isu extracorporeal shockwave lithotripsy atau yang disingkat ESWL pada batu ginjal. Baik, kita masuk yang pertama, yaitu pengertian. Penyakit batu ginjal atau nephrolithiasis adalah pembentukan materi keras menyerupai batu yang berasal dari mineral dan garam di dalam ginjal. Menurut Samsuhidrajat RIW tahun 2004, nephrolithiasis adalah batu di dalam saluran kemih atau kalkulus uriner, adalah massa keras seperti batu yang terbentuk di sepanjang saluran kemih dan bisa menyebabkan nyeri, perdarahan, penyumbatan aliran kemih, atau infeksi. Baik, selanjutnya beberapa faktor yang mempermudah terbentuknya batu pada saluran kemih pada seseorang, yaitu yang pertama faktor intrinsik, antara lain yang pertama herediter atau keturunan. Penyakit ini diduga diturunkan dari orang tuanya. Yang kedua umur. Penyakit ini paling sering didapatkan pada usia 30-50 tahun. Yang selanjutnya jenis kelamin. Jumlah pasien laki-laki 3 kali lebih banyak dibandingkan dengan pasien perempuan. Faktor yang kedua yaitu faktor ekstrinsik. Itu antara lain yang pertama geografis. Pada beberapa daerah menunjukkan angka kejadian batu saluran kemih yang lebih tinggi daripada daerah lain sehingga dikenal sebagai daerah Stone Belt. Yang selanjutnya iklim dan temperatur, dan selanjutnya asupan air. Kurangnya asupan air dan tingginya kadar mineral kalsium pada air yang dikonsumsi. Selanjutnya diet tinggi purin, oksalat, dan kalsium mempermudah terjadinya batu. Selanjutnya penyakit ini sering dijumpai pada orang yang pekerjaannya banyak duduk atau kurang aktivitas atau sedentary life. Baik, selanjutnya metode pengobatan dengan ESWL. Saat ini di Indonesia masih banyak yang belum mengenal extracorporeal shockwave lithotripsy atau ESWL sebagai salah satu terapi penyembuhan penyakit batu ginjal. ESWL sebenarnya sudah bukan merupakan barang asing dalam dunia kedokteran, khususnya bagi para urologis. Sejak diperkenalkan penggunaannya di awal tahun 1980-an, ESWL semakin populer dan menjadi pilihan pertama dalam kasus umum penanganan penyakit batu ginjal. Extracorporeal shockwave lithotripsy atau ESWL adalah suatu prosedur tindakan dengan menggunakan gelombang kejut untuk memecah batu ginjal menjadi potongan-potongan kecil yang dapat lebih mudah keluar melalui saluran kemih dan keluar dari tubuh. Berikut video prosedur tindakannya. Your kidneys are two organs that filter your blood to make urine. Urine flows from your kidneys through the rest of your urinary tract until it is passed out of your body. Kidney stones can form inside your kidney from substances in your urine. Most are small enough to pass out of your body through your urinary tract. But some kidney stones get stuck when they're too large to pass. The stone can block your urine from flowing and cause a lot of pain. Extracorporeal shockwave lithotripsy is a way to treat kidney stones without having surgery that cuts into your skin. To begin, the exact location of the stone will be found using an X-ray or ultrasound device. Then the machine will aim shock waves at the kidney stone. Shock waves are high-energy sound waves that will break up the stone into tiny pieces. After the procedure, these small pieces should pass out of your body when you go to the bathroom.
This should not cause you much discomfort. Baik, kita lanjut. Mengapa perlu dilakukan ESWL? Itu ada dua. Yang pertama, ESWL dapat digunakan pada orang dengan batu ginjal yang cukup besar diameternya yang dapat menyebabkan rasa sakit atau menghalangi aliran urin. Sedangkan yang kedua, ESWL dapat bekerja dengan baik untuk batu yang terdapat di ginjal, tidak di ureter. Ini mungkin lebih sulit untuk prosedur tindakan ESWL untuk memecahkan sebuah batu yang telah bergeser ke ureter, meskipun hal ini masih mungkin dilakukan. ESWL biasanya tidak digunakan jika yang pertama, hamil. Gelombang suara dan sinar X dapat membahayakan janin pada kehamilan. Yang kedua, memiliki kelainan pendarahan. Yang ketiga, ada infeksi ginjal, infeksi saluran kencing, atau kanker ginjal. Yang keempat, ginjal dengan struktur atau fungsi yang tidak normal. Selanjutnya, risiko, tindakan, dan komplikasi ESWL. Yaitu yang pertama, nyeri yang disebabkan oleh mengalirnya fragmen batu di dalam saluran kemih. Yang kedua, aliran urin terblokir sebagai akibat dari fragmen batu yang terjebak di saluran kemih. Yang ketiga, infeksi saluran kemih. Yang keempat, pendarahan di sekitar bagian luar ginjal. Baik, sekian penjelasan saya tentang tren dan isu extracorporeal shock wave lithotripsy atau ESWL pada batu ginjal. Terima kasih. Dan untuk teman-teman atau adik-adik sekalian yang ingin melanjutkan studinya ke jenjang lebih tinggi, marilah bergabung dengan kami Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini tidak hanya ada jurusan keperawatan, tapi juga ada jurusan hukum, teknik, pertanian, ilmu sosial dan ilmu politik, juga ada sastra. Dan yang berminat silakan kunjungi akun Facebook Unpi Manado atau Instagram Unpi Manado. Terima kasih.